Hi everyone, welcome back with me Tata Kusuma. Welcome back di jerawatan.com. Oh my god, it's been a long time since my latest video. So yeah, here I am right now. Ya udahlah ya. Kalau gue perhatiin itu video terakhir gue sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Yes, ya mungkin 3 atau 4 bulan lalu. Ya, sekitar segituan deh ya. Ya, jadi banyak banget hal yang terjadi di 3 bulan ke 4 bulan ini. Jadi saat ini gue tidak berada di Pulau Jawa. Gue berada di Sulawesi Selatan. Gue sekarang jadi warga Makassar, ya kan. Yang mungkin yang teman-teman tahu, yang udah follow Instagram gue tuh warga Bogor, kerja dan hidup di sana. Tapi ya karena satu dan lain hal gue pindah ke sini, sekalian juga mau sekalian healing atas ya peristiwa divorce gue gitu. Dan ya kayaknya 3 bulan cukup kali ya untuk meng-heal apa yang ada di otak gue. So ya kayaknya gue bakal nge-share, mulai sekarang bakal aktif lagi nge-share berbagai hal di YouTube ini. Banyak banget yang tanya why Makassar ya, ini kesempatannya ada di sini aja sih. Kalau mungkin kesempatannya ada di Bali atau di Singapura atau di Malaysia ya gue mungkin akan juga semangat, tapi ya karena kesempatannya ada di Makassar ya udah sekalian healing aja gitu. Kenapa juga healing? Karena gue ngerasa proses kemarin itu agak lebih susah karena gue masih berada di satu lingkup yang sama gitu. Maksudnya gue tidak bener-bener cleanse, bersih gitu. Jadi di saat yang sama gue merasa gue dysfunctional sebagai seorang ibu, di saat yang sama gue merasa dysfunctional sebagai seorang karyawan, gue merasa dysfunctional sebagai seorang teman. Jadi kayak gue harus narik diri deh, kayak gue harus bener-bener mulai semua dari nol gitu. Dan gue merasa hal itu bener-bener gue jalani sebaik-baiknya di sini gitu. Jadi benar-benar gue mulai semua dari nol. I have nobody di sini. Gue tidak kenal siapapun, gue tidak punya siapapun, dan ya gue merasa bahwa gue mengobati diri gue sendiri benar-benar dari nol. Dan 3 bulan kayaknya udah cukup deh gue untuk bisa bilang ke diri gue sendiri bahwa Yuta udah deh bangkit gitu. Nah, selain itu juga kan waktu di Bogor itu gue sempat ke psikiater, gue sempat mengkonsumsi obat dari psikiater, dan kayaknya gue mulai ketergantungan sama obat itu. Jadi kayak gue ngerasa gue harus benar-benar stop, dan ya terbukti semenjak gue di sini gue benar-benar stop obat-obatan. Terus juga alkohol juga gue udah mulai enggak gitu. Dan memang ya sulit, gue kesulitan tidur, gue kesulitan konsentrasi, gue punya mood itu ups and down. Terus kayak ya yang paling berasa sih mood ya. Jadi kayak gue kadang breakdown, kadang nangis, kadang bisa ketawa, kadang kayaknya benci banget sama hidup gue dan segala macemnya. Tapi ya thankfully gue bisa survive sampai detik ini. Prosesnya gak gampang sama sekali, tidak gampang sama sekali. Jadi berat tapi ya udahlah. Kalau dihitung-hitung sih sebenarnya dari pengadilan agama itu gue cerai kan udah sekitar ya sama lah ya 4 bulanan 5 bulanan ke belakang. Tapi dari huru haranya itu memang udah dari setahun yang lalu sebenarnya. Karena kemarin Agustus itu gue baru ulang tahun, dan gue reminiscing tahun lalu itu ya mulai huru haranya itu pas gue ulang tahun gitu. Jadi ya tahun ini gue merayakan kebebasan. Karena gini, tahun lalu itu kan gue berada di satu kondisi yang gue sangat-sangat benci gitu ya. Tapi segimanapun bencinya, gue harus tetap berjalan, gue harus tetap bangun, gue harus tetap hidup sebagai seorang istri yang tidak bahagia pada waktu itu. Nah tahun ini walaupun kondisinya juga gue juga tidak terlalu menyukainya gitu, tapi at least gue tidak harus dealing sama orang yang udah bikin gue menjadi seperti itu gitu. Jadi ya itu yang baru gue rasakan. Oh ya atau gitu gue harusnya berpisah lebih awal kali ya. Karena kalau tahu ternyata
serilis ini, selega ini, gue tidak harus dealing dengan hal yang fucked up gitu setiap harinya gitu sih. Oh sama ini satu, terakhir tuh gue dengerin podcast Rahel V-nya Valencia siapa gitu sama Eric Carle. Nah itu tuh ngomongin masalah divorce gitu, ada ngebahas masalah divorce, dan itu relate banget sama hidup gue, relate banget sama apa yang gue rasakan, dan kayak gue ngerasa apa yang disampaikan itu ngebantu gue gitu. Jadi gue ngerasa bahwa kayaknya gue juga bisa deh ngebantu perempuan-perempuan yang juga di luar sana mungkin lagi butuh support, bukan support ya, lebih butuh oke, gue punya temen yang juga merasakan hal yang sama gitu, karena biar kita tuh nggak ngerasa sendiri gitu. Ternyata Rahel V-nya pun merasakan hal yang sama, dia juga merasakan hal yang sama gitu, karena itu serelate itu parah. Anyway, setelah bercerai, lihat I gain my weight, gue gendutan banget, bahagia, ya at least gue bisa makan apapun makanan yang gue mau, karena setelah ribut-ribut itu kan gue nggak bisa makan seminggu, nggak tidur seminggu gitu ya, walaupun ujung-ujungnya menyenangkan juga sih, agak kurusan, tapi ya sebenarnya kan itu nggak enak ya gitu sih. Gue nggak tahu sih video ini bakal jelas atau enggak, tapi intinya ya I'm welcoming myself again to the world. Ya semoga gue bisa konsisten deh, tiap hari at least gue bakal upload video. Dan buat perempuan-perempuan di luar sana yang lagi menghadapi hal yang sama, percaya deh, lo bakal bisa ngelewatin semuanya. Itu tuh hanya berat di awal aja, berat banget di awal, tapi percaya sama gue, lo bakal ngelewatin itu. Terus kalau lo udah di titik kayak gue, lo akan bersyukur lo nggak dealing lagi sama orang yang nyakitin lo. Itu sih intinya, lo tidak akan bertemu lagi, lo tidak akan hidup dengan dia lagi, dan lo udah seikhlas itu. Lo udah nggak peduli mau dia jungkir balik, mau dia ngapain sama siapa, mau dia ini ono begini begono, you just don't care at all. So ikutin terus perjalanan gue mencari kebahagiaan di Makassar, karena sisa kontraknya masih agak lama ya, udah hampir 4 bulan, berarti sisa dari setahun bisa berapa tuh, 8 bulan lagi ya. Tapi ya sudahlah, dijalanin aja, semoga apapun itu jalannya lancar lah, walaupun orang-orang bilang kan ya nanti lu bakal menemukan hal yang lebih baik, kebahagiaan bla bla bla, but nggak tahu ya, buat diri gue ya guanya aja dulu baik gitu, karena gue ngerasa belum sebaik itu, belum ada di titik itu, jadi kayak juga gue nggak nemuin yang terbaik juga nggak masalah, tapi at least gue menjalani kesananya nggak ribet-ribet banget gitu, lancar-lancar aja, nggak terlalu banyak kerikil lah. Itu sih. So yeah. Anyway, sekali lagi thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di follow Instagram gue. So ya, thank you yang masih nonton, yang masih support, yang masih juga suka komen. Sorry gue nggak bisa balas satu-satu, but here I am now. I'm ready for the world. Hatur nuhun, bye.